Hello guys, today is creepy day. So today I wanna telling a story about Dukun AS. Teman-teman ingat nggak dulu Gempar tahun waktu aku kecil. Aku sudah lahir tapi aku masih kecil. Kecilnya mungkin umur berapa sih? Lupa umur berapa. Di saat itu gempar sekali tentang berita tentang Dukun AS. Gemparnya karena dia ngebunuh 42 wanita di kebun tebu. Bayangin itu guys. Ngeri nggak? Kisah Dukun AS. AS ini singkatan dari Ahmad Suraji kalau nggak salah. Ya betul. Horor dan seru seperti di dalam film-film horor. Ya pastilah ada orang tega dan punya pemikiran untuk ngebunuh wanita sebanyak itu. 42 wanita yang sudah dibunuh dan dikubur di kebun tebu. Jadi planning dia nggak mau ngebunuh 70 wanita. Karena dia dikenal sebagai orang pintar, dukun orang pintar. Jadi warga sekitar sana itu mengenal dia sebagai orang pintar. Jadi banyak orang yang datang ke rumah dia untuk mengobati penyakit mungkin disantet orang dan sebagainya, hal seperti itu, spiritual lah katakanlah seperti itu. Ada yang mau pasang susuk dan sebagainya. Jadi banyak wanita yang datang ke sana untuk berobat dengan berbagai alasan. Mau tadi aku bilang mungkin mau menyembuhkan penyakitnya, mau berobat, atau mau pasang susuk, atau mau pasang bla 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 spiritual pokoknya. Dia ngebunuhnya dengan cara dia bawa, kan udah datang tuh ke rumahnya, dia bawa ke kebun tebu ada di sekitar rumah dia. Wanita ini dikubur setengah badan, ditelanjangi, dikubur setengah badan. Kenapa wanita ini mau saja? Para wanita ini mau saja karena itu cara dukunnya untuk mengobati. Dukun AS-nya bilang seperti itu. Jadi cara mengobatinya itu harus dipendam, harus dikubur. Dipendam itu bahasa Jawa ya, harus dikubur setengah badan. Nah seperti itu. Jadi dikubur setengah badan. Setelah terkubur setengah badan kan otomatis nggak bisa gerak leluasa kan. Nah di saat itulah Dukun AS ini mencekik leher si wanita, korbannya dia. Dicekiklah sampai mati. Setelah mati dia menghirup air liur. Gila, aku ngeri gimana gitu menceritakan ini. Ngeri geli. Jadi dia setelah korbannya ini mati, meninggal, wafat. Jadi air liurnya ini minum lah. Nggak tahu gitu gimana caranya. Aku ngeri aja, geli aja jadinya. Dan dia dibantu oleh istri pertamanya yang bernama Tumini. Oke, itu pada tahun berapa itu? Aksi keji itu dia lakukan dalam kurun waktu 1984 sampai ketahuan 1994 di desa Saisamayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dan dia lahir pada 10 Januari 1949. Untuk diketahuinya ini waktu aku lahir guys, 1984. Jadi dimulainya waktu aku lahir nih, baru dia mulainya sampai 1994. Ya, motif pembunuhan ini didasari karena dia dapat mimpi dari sang ayah. Ayahnya sudah meninggal, jadi dia selalu dapat wangsit dari ayah, mimpi tentang ayah datang berkali-kali dan untuk melakukan, jika kamu mau sakti mandraguna, mau menolong orang itu harus sakti. Jadi dia melakukan
ritual-ritual semacam ini, pengorbanan semacam ini. Iya, karena memang bapaknya itu dulu itu seorang dukun gitu loh. Jadi mungkin si dukun AS Ahmad Suraji ini percaya gitu, karena emang kata ibunya, ini aku kutip dari tirto.id ya, tirto.id. Di situ ada keterangan pada saat ibunya yang menceritakan ini, pada saat umur 12 tahun dia sudah, Ahmad Suraji ini, dukun AS ini sudah mempelajari ilmu perdukunan dari buku-buku peninggalan bapaknya. Karena bapaknya meninggal saat ia usia 7 bulan. Dan dia dikenal, dukun Suraji ini dikenal dengan panggilan Nasib Kelewang. Nasib ini kenapa dia sampai ada sebutan Nasib? Karena pada waktu kecil dia pernah kejebur sumur. Kejebur sumur, kalau orang kampung kan biasa ada sumur kan. Nah, dia kejebur sumur, tapi dia nggak mati, dia nggak meninggal, dia masih hidup. Jadi orang-orang sekitar dia memanggil dia Nasib. Nasib mungkin maksudnya itu nasib baik, nggak mati walaupun udah kejebur sumur. Mungkin seperti itu, maybe like that. Oke, next. Suraji ini dikabarkan dia sudah menikah, tapi dia menikah lagi ini dengan 2 wanita yang punya satu darah, mungkin kakak adik seperti itu. Jadi Suraji ini, dukun AS ini pernah menikah 3 kali guys. Pertama kan Tumini, istrinya yang pertama yang ngebantu ngebunuh tadi. Gimana ngebantunya aku nggak tahu. Oke, next. Sementara nama Kelewang itu dia dapat karena sering mencuri lembu dan kemana-mana membawa kelewang. Guys, sebenarnya aku nggak ngerti loh kelewang itu apa. Ada yang tahu? Please write in the comment, oke? Oke, hingga pada suatu kesempatan aku mau ceritakan kronologi bagaimana dukun AS ini bisa ketangkep guys, bisa ketahuan kalau memang dia gitu. Karena Yanti yang jadi korban tadi itu masih belum berani. Ini polisi menemukan bahwa Suraji, dukun Ahmad Suraji ini pelakunya, baru Yanti ini baru mau bersaksi. Jadi pada suatu kesempatan polisi menemukan secercah bukti baru. Seorang warga kampung yang bernama Andreas pada hari menghilangnya Dewi. Nah, korbannya ada Dewi, macam-macam namanya karena ada banyak, ada 42 wanita ya. Mengaku pernah mengantarkan ke rumah Suraji untuk berkonsultasi. Polisi menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka mendatangi rumah Suraji. Pria yang akrab dipanggil Datuk itu pun mengakui, dukun AS maksudnya, Dewi memang pernah datang ke rumahnya, namun selepas maghrib Dewi pulang ke rumahnya sendiri. Itu jawab dari dukun AS. Penyelidikan terpaksa dihentikan karena tak cukup bukti, masih nggak cukup bukti. Namun polisi tidak menyerah, maka mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang, terdapat satu benang merah. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien Suraji. Oke. Di sini ada titik terang. Jadi mungkin meyakinkan polisi, pihak kepolisian, kalau semua itu pasien dukun Suraji. So what's going on like that maybe. Lolos dari maut. Sebut saja namanya Yanti. Yanti ini merupakan korban yang lolos dari maut ini. Yang namanya takdir ya guys. Kalau nggak ditakdirkan mati hari ini, apapun caranya Tuhan pasti merubahnya. Oke. Nah, suatu hari ini Yanti itu bertemu dengan temannya. Dan sang teman bercerita dia merasa percaya diri setelah mendapat bantuan seorang dukun sakti bernama Ahmad Suraji atau dukun AS ini. Yanti pun tergoda. Nah, pada suatu hari
Yanti datengin tuh dukun AS, dan di sana Yanti dimantrai, dibacain mantra, terus dikasih air putih, diminumlah air putih itu. Nah, itu kedatangan pertama, dan Yanti harus ada next datang lagi, ada kedatangan kedua. Nah, kedatangan yang kedua inilah niatnya dukun AS untuk menghabisi Yanti, tapi tidak berhasil. Sesampainya di kebun tebu, ladang tebu tadi, Yanti disuruh melepas baju, dan dukun AS menggelar tikar. Yanti melepas baju, di situ agak ragu, masih ragu lagi, tapi karena niatnya pengen cantik, pengen tampil sempurna sebagai wanita. I think all woman is want to be beautiful. This is apa ya? Hasrat semua wanita seperti itu. Bahkan aku, bahkan kamu. Oke. Nah, di situ dukun AS menelanjangi Yanti dan mencoba memasukkan Yanti ke lubang. Nah, Yanti masuk ke lubang itu, dan dukun AS memantrai, baca-baca mantra, baca-baca doa seperti itu. Itu namanya apa ya? Tapa pendam. Nah, di situ Yanti sebenarnya ragu, tapi karena niatnya kembali lagi karena dia mau cantik, mau bla bla bla, jadi ikut saja apa kata dukun AS. Di saat yang bersamaan itu, ketika mau dipendam, Yanti masuk, tiba-tiba dukun AS ini menyekap Yanti yang berpikir mau diperkosa karena udah telanjang terus masuk lubang, jadi berpikirnya mau diperkosa bukan mau dibunuh. Dan di situ Yanti berontak. Nah, adalah perlawanan di situ. Nah, di saat itu ketika dibekap dan Yanti melakukan perlawanan, seketika dukun AS terjungkal ke dalam lubang itu tadi. Nah, di situ Yanti bisa melarikan diri. Dia memakai baju sekedarnya, seadanya yang dia dapat, terus dia lari. Nyampe lah, akhirnya dia bebas. Walaupun nyampe rumah dia baret-baret ya, karena tebu, daun tebu itu ini loh guys, kayak silet apa bilangnya itulah. Nah, di situ Yanti nggak menceritakan kisahnya ke siapapun karena malulah ya. Siapapun orang kalau habis mendukun nggak mungkin diceritakan ke semua orang, nanti bisa diketawain, anggaplah itu menceritakan aibnya. So no need to telling about that. Hingga pada suatu sore pada tanggal 27 April nih 1997, dusun aman damai dilanda kehebohan. Seorang pemuda menemukan sesosok mayat wanita telanjang di kebun tebu di sana. Nah, dari sinilah terungkaplah misteri ini. Atas dasar informasi tambahan, karena semua korbannya ini korban yang mati beberapa tahun itu semuanya itu orang-orang pasien yang berobat ke dukun AS ini. Jadi pada akhirnya polisi pun datang lagi ke rumah dukun AS dan menyelidiki lagi dan menggeledah rumah dukun AS ini. Nah, dalam penggeledahan ini ditemukan banyak pakaian perhiasan wanita-wanita yang sudah dibunuhnya, termasuk korban yang meninggal yang diketemukan, korban Dewi yang diketemukan beberapa hari yang lalu itu ada perhiasan Dewi. Nah, dari sini akhirnya Suraji dan istri Tumini ditangkap guys. Dan Suraji pun menjawab pertanyaan dari polisi itu, untuk apa kan? Kenapa membunuh wanita sebanyak itu? Suraji pun menjawab, ia mendapatkan bisikan goib dan mimpi-mimpi kedatangan sang ayah
untuk melakukan penumbalan 70 wanita agar sakti mandraguna. Guys, gila. Lewat interogasi yang sangat mendalam, polisi akhirnya Suraji mengakui telah membunuh Dewi. Habis itu pun masih diinterogasi lagi, akhirnya pun mengakui telah membunuh 16 wanita. Dan lagi dia mengakui udah membunuh lagi 42 wanita. Pihak kepolisian dibuatnya geleng kepala. Untuk apa? For what? Kill so a lot of women. Ya, akhirnya Suraji dijatuhi hukuman mati, guys. Suraji sebenarnya minta banding. Dukun AS ini minta banding, tapi banding ditolak. Akhirnya Suraji mendapatkan hukuman mati. Jadi pada 10 Juli 2008 Dukun AS dieksekusi mati dengan 12 penembak jitu. So guys, actually what do you all think after watching my this content? What do you think? Apa yang kalian pikirkan benar ini karena memang Dukun Suraji ini mendapatkan bisikan goib dari bapaknya, atau psikologisnya si Dukun AS ini terganggu dalam artian mungkin dia psikopat, mungkin dia gila, mungkin dia bla bla, aku nggak ngerti. Sakit jiwa kan ada beberapa macam, dia yang masuk di mananya aku nggak tahu. Jadi what do you think all guys? Please comment in below, okay? Thank you for always watching my YouTube channel. See you and bye-bye.